Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan kegiatannya lancar ya. Amin. Nah, hari ini kami dari kelompok 4 mata kuliah asesmen bimbingan dan konseling non-tes akan memberikan sedikit penjelasan mengenai permasalahan tugas perkembangan remaja awal di MTS Al-Wasliyah Tembung nih teman-teman. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi nih teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi pembahasannya ya. Pengertian remaja. Remaja merupakan satu periode yang dilalui seseorang dalam tahapan perkembangannya. Dalam bahasa Indonesia, remaja dikatakan sebagai masa pubertas, yakni usia menjelang kedewasaan, atau disebut juga adolescentia. Berasal dari kata latin adolescence, menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 sampai 22 tahun, seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Remaja sulit didefinisikan secara mutlak, banyak terdapat perbedaan pendapat, maka dapat dikemukakan berbagai pandangan sebagai berikut. Yang pertama, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu terkait lainnya, remaja dikenal sebagai suatu perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai menstruasi atau haid pertama pada anak wanita atau sejak anak pria mengalami mimpi basah atau mengeluarkan air mani pada waktu tidur yang pertama. Yang kedua, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Selain tanda-tanda seksualnya, ciri remaja bisa dilihat dari perkembangan psikologisnya dan pada identifikasi peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Puncak perkembangan psikologisnya ditandai dengan adanya proses perubahan kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, walaupun isinya sudah banyak seperti pengetahuan, perasaan, dan sebagainya. Namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Isi kesadaran masih bertentangan, saling tidak berhubungan sehingga mengurangi kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan buat orang yang bersangkutan. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana kesadaran tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap. Seseorang dalam keadaan negentropi ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Ia tidak perlu dibimbing lagi untuk bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Usia remaja untuk masyarakat Indonesia digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Dengan pertimbangan bahwa usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual mulai kelihatan. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri. Kemudian, batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa atau secara tradisi. Selanjutnya, status perkawinan juga sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat keluarga. Selanjutnya, tugas perkembangan remaja. Menurut Hafik Hertz dalam Harlock tahun 1990, tugas perkembangan remaja meliputi yang pertama, mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, selaras dengan tuntunan sosial dan kultural masyarakat. Yang ketiga, menerima kesatuan organ-organ tubuh atau keadaan fisiknya sebagai pria ataupun wanita dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang keempat, menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi diri sendiri. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk mencapai karir atau jabatan dan profesi tertentu dalam bidang ekonomi. Yang ketujuh,
mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Dan yang terakhir, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan kewarganegaraannya. Nah, ada pun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh remaja yang sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa itu tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Nah, pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam perubahan sikap dan perilaku yang besar. Sedang di pihak lain, pihak harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilakunya. Yang kedua, seringkali pada masa remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya dan hanya sedikit remaja yang merasa puas. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan melakukan perilaku yang menentang norma. Yang keempat, dalam masuk kehidupan bermasyarakat, remaja terlalu mendambakan kemandirian, dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan dan kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyelesaian emosional seperti perilaku yang overacting, landing, dan semacamnya. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomi itu akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan, penyesuaian sosial, dan salah satu yang sulit dihadapi oleh remaja. Yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat itu merupakan masalah tersendiri bagi remaja, sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai. Nah, baiklah teman-teman, berikut merupakan solusi dari permasalahan yang telah kami paparkan sebelumnya nih teman-teman. Di sini, keberhasilan dan kegagalan remaja dalam melewati masa transisi ini tidak lepas dari masalah-masalah dalam perkembangan yang dihadapi oleh anak maupun remaja nih teman-teman. Dalam bagian ini akan dijelaskan problem dalam perkembangan anak secara kognitif, moral, sosial, dan juga kepribadian. Nah, peran pendidik atau guru BK dalam menghadapi permasalahan perkembangan peserta didik itu antara lain adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya tugas perkembangan teman-teman. Lalu ada membantu peserta didik mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh dan juga kondisi dirinya. Lalu di sini ada memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta melatih peserta didik mengembangkan resiliensi atau kemampuan bertahan dalam kondisi sulit dan juga penuh godaan teman-teman. Sehingga dalam kegiatan ini pendidik harus menjadi figur dan juga tauladan yang baik bagi peserta didiknya teman-teman. Serta juga pendidikan harus mampu membentuk kepribadian yang sehat bagi peserta didik itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman, itu dia merupakan sedikit penjelasan mengenai tugas perkembangan remaja awal di MTS Al-Wasliyah Tembung nih teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri dan semoga hari kalian menyenangkan. Selamat pagi teman-teman.